Shalom, puji nama Tuhan. Kalau kita pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online. Dengan ibadah online ini, biarlah kita semua diurapi dengan urapan kuasa Roh Kudus. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu kami mengajak kita angkat dengan satu pujian. Kala ku cari damai hanya di dalam Tuhan Yesus. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Tuhan, Engkau Allah yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Engkau adalah sumber pengharapan di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami sudah memuji nama-Mu, kami percaya Tuhan, puji-pujian kami saat ini sudah membumbung tinggi ke hadirat-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian kebenaran daripada firman-Mu. Engkau pakai kami hamba-Mu, Engkau urapi kami hamba-Mu, supaya penyampaian firman-Mu ini Tuhan, bukan dari kepandaian kami, bukan dari kepintaran kami, tetapi ini semua pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Kalau mungkin saat ini Tuhan, ada anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini mereka mengalami kesusahan, saat ini mereka di dalam kesedihan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang sanggup untuk menolong di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita pada saat ini masih bisa berjumpa lagi, meskipun saat ini kita berjumpa di dalam ibadah online, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di sini, hadir di rumah tangga Bapak Ibu semua. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kami beri tema, yaitu berharaplah hanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pada pagi hari ini kami beri tema berharaplah hanya kepada Tuhan. Kenapa saya katakan kita sebagai anak-anak Tuhan harus senantiasa berharap kepada Tuhan? Sebab orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, maka dia akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal 17, ayat yang gak asing, ayat yang sering kita buka. Di situ dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi Yeremia 17 ayat yang ke-7 ini sangat jelas sekali, kalau orang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, maka mereka akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Diberkati dalam segi ekonomi, diberkati dalam segi kesehatan, diberkati dalam pekerjaan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan akan senantiasa diberkati oleh Tuhan kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus berharap kepada Tuhan? Sesuai dengan pujian yang kami pujikan tadi, karena Tuhan adalah jawaban dalam hidup kita. Kita buka di dalam Mazmur 38, Mazmur pasal 38 ayat yang ke-16. Mazmur pasal 38 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, taruhlah harapanmu pada Tuhan. Kalau engkau menaruh harapanmu kepada Tuhan, maka Tuhan senantiasa akan menjawab apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keluh kesahmu. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita saat ini diperhadapkan dengan situasi seperti saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak usah gentar, kita nggak usah bimbang. Kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai sumber pengharapan. Sumber pengharapan kita siapa? Hanya Tuhan Yesus. Kalau mungkin kita berharap kepada manusia, seringkali mengecewakan. Karena harapan sama manusia itu dikatakan dalam Alkitab bagaikan hembusan napas.
Yesaya 2 ayat yang ke-22. Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-22. Di situ dikatakan, janganlah berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan terlalu berharap kepada manusia. Mungkin orang itu secara materi dia orang kaya, dia adalah orang yang dapat kita andalkan, tetapi tidak melebihi kuasa Tuhan. Tuhan kita adalah lebih dari manusia. Dia Allah yang benar-benar dapat kita andalkan. Amin. Jadi kalau kita berharap kepada manusia, seringkali mengecewakan. Berharap kepada manusia, seringkali harapan kita kosong. Oleh sebab itu, haraplah kepada Tuhan, maka engkau akan mendapatkan jawaban yang pasti daripada Tuhan. Jadi mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Jadi yang pertama, karena Tuhan adalah jawaban kehidupan kita. Yang kedua, mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Yang kedua adalah karena Tuhan sanggup menyediakan. Jadi kalau Bapak Ibu berharap kepada Tuhan, Tuhan sanggup menyediakan apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi keperluanmu. Seringkali kita sebagai manusia, kita ragu akan kuasa Tuhan. Tetapi percayalah, dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, itu semua sudah disediakan bagi kamu. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus senantiasa percaya bahwa Allah sanggup menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Kalau saya minggu-minggu ini Bapak Ibu, begitu banyak berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup saya. Tuhan senantiasa sediakan. Kemarin pada waktu Hari Raya Kurban, biasanya pada waktu bukan musim corona saya nggak pernah dapat. Tetapi justru pada situasi musim corona, Tuhan sediakan bagi saya. Pada waktu situasi PPKM, Tuhan justru siapkan bagi saya. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan ragukan Tuhan. Karena Allah kita, Allah yang sanggup menyediakan apa yang menjadi keperluanmu. Saya dikirimi orang muslim dikasih ikan kambing 1 kilo. Ikan kambing belum habis, datang lagi ikan sapi 1 kilo. Itu pun yang ngantar ikan sapi saya nggak kenal sama sekali sama orangnya. Itu apa? Karena Tuhan senantiasa menyediakan bagi orang yang benar-benar sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Bahkan berkat Tuhan boleh mengalir dalam hidup saya. Saya seringkali dalam situasi PPKM ini, saya seringkali memakai gitar nyanyi-nyanyi. Datang orang ngantar makanan, datang. Wah, pokoknya berkat Tuhan sungguh luar biasa mengalir dalam hidup saya. Ini pernah dialami oleh Nabi Abraham. Nabi Abraham pada waktu itu, pada waktu dia mempersembahkan Ishak, Tuhan sediakan, Tuhan menyediakan. Kalau pada waktu itu, pada waktu Abraham mau mempersembahkan Ishak anaknya, sampai-sampai pada waktu itu Ishak bertanya, atau kita baca saja di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi pada waktu itu
Iskak sempat bertanya kepada bapaknya, Bapak Abraham, kalau mau mempersembahkan korban bakaran, di mana Bapak? Kok nggak ada domba? Tetapi pada waktu itu Abraham menjawab, Tuhan sudah menyediakan. Di ayat yang ke-8, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan. Dan itu pun benar-benar terbukti. Jadi nggak sampai Abraham menyembelih Iskak, Tuhan sudah sediakan. Inilah sungguh luar biasa kalau kita sebagai anak-anak Tuhan berharap hanya kepada Tuhan. Yang terakhir, mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Karena Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Seringkali apa yang Tuhan berikan buat kita tidak pernah pikirkan, seperti 1 Korintus 2 ayat 9 tadi. Tetapi Tuhan sanggup memelihara di dalam kehidupan kita. Dan ini pernah dialami oleh Nabi Elia di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Di situ dikatakan ayat 1 sampai yang ke-6 tentang Elia di tepi sungai Kerit. Perikop di atas, jadi Elia di tepi sungai Kerit. Saya akan membacakan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kau katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Jadi luar biasa sekali Tuhan memelihara kehidupan Nabi Elia pada waktu itu. Kalau Nabi Elia pada waktu itu diperintahkan oleh Tuhan untuk berjalan ke timur, dia di sana di sungai Kerit. Di sungai Kerit itu sungainya kering, tetapi sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan pada waktu itu mengirim burung gagak. Biasanya burung gagak itu bagi kita apa? Dia membawa berita duka cita. Tetapi ini sungguh luar biasa sekali. Justru biasanya membawa berita duka cita, tetapi pada waktu itu Tuhan memerintahkan burung gagak untuk mengirim Elia. Itu artinya apa? Tuhan pelihara kehidupan Elia yang biasanya membawa berita duka cita, membawa berita sukacita, membawa berkat pemeliharaan buat Nabi Elia. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam situasi seperti saat ini, kita nggak usah takut, kita nggak usah ragu akan kuasa Tuhan. Karena kalau kita benar-benar berharap kepada Tuhan, maka hidup kita akan ditetapkan oleh Tuhan. Seperti dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kita harus senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka hidup kita akan ditentukan oleh Tuhan, akan dituntun oleh Tuhan, akan ditetapkan oleh Tuhan. Tentunya Tuhan menuntun kita kepada air yang jernih, rumput yang hijau. Artinya apa? Penuh dengan bahan makanan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, situasi seperti ini jangan mengganggu di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Justru pada situasi saat seperti sekarang ini, berharaplah hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini
bisa menguatkan iman kepercayaan Bapak Ibu. Jadi dalam situasi apapun kita akan senantiasa dituntun oleh Tuhan. Seperti pujian mengatakan, setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jadi setiap langkah kita akan senantiasa diatur oleh Tuhan, asal kita benar-benar hidup berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini sungguh-sungguh bisa menguatkan iman kepercayaan kami, sehingga kami senantiasa boleh berharap kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah sebagai jawaban dalam hidup kami. Engkau Allah yang sanggup menyediakan apa yang menjadi keperluan kami, dan Engkau Allah yang sanggup memelihara di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak khawatir. Oleh sebab itu Tuhan, meskipun situasi saat ini seperti ini, tapi kami sebagai anak-anak Tuhan semakin dekat kepadamu Tuhan. Sebab kalau kami semakin dekat kepadamu, maka Engkau pun akan semakin dekat di dalam kehidupan kami. Itu artinya Tuhan, pemeliharaanmu boleh kami rasakan. Dan kami pada saat ini juga berdoa buat jemaat-Mu yang ada di Tulungrejo, jemaat Tuhan GBI Sidomulyo, jemaat Tuhan GBI Krigilan. Biar lawatan-Mu senantiasa boleh berlaku buat anak-anak Tuhan itu. Mungkin mereka ada yang mengalami sakit saat ini, Tuhan jamah. Yang susah Tuhan akan memberikan penghiburan. Yang ekonomi saat ini hancur, Tuhan akan senantiasa pulihkan, sehingga semua meyakini bahwa Engkau Allah yang benar-benar menjadi harapan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini, biarlah senantiasa Engkau memberkati Bapak Presiden sampai jajaran yang terendah RT RW Tuhan. Dan semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya mereka di dalam menjalankan tugasnya, mereka mempunyai rasa takut akan Engkau, sehingga kami semua bangsa Indonesia boleh merasakan kemakmuran yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara-saudara yang kekasih. Biarlah pada pagi hari ini, terimalah berkat, rahmat, kasih karunia yang datangnya hanya daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Biarlah senantiasa berkat daripada Tuhan Yesus ini menyertai di dalam setiap hidup, mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.